Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Agus Saputro dengan NIM 20191120012 ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk tema yang saya angkat di sini adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Cabai menggunakan metode murah. Untuk penerapan sistem pendukung keputusan ini nanti saya menggunakan dua program. Yang pertama saya terapkan ke Microsoft Excel, dan yang kedua saya terapkan ke pemrograman aplikasi berbasis web yang menggunakan kode bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter untuk mempercepat proses pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Jadi dalam menentukan bibit cabai yang terbaik, di sini ada beberapa kriteria yang ditentukan. Yang pertama yaitu harga bibit, masa panen, panjang buah, berat buah, penyakit, dan banyaknya cabang. Dan untuk bobot dan jenis kriteria dari harga bibit ini adalah 10%, dan untuk jenis dari kriteria harga bibit adalah cost. Selanjutnya masa panen dengan bobot 15%, jenis kriteria benefit. Panjang buah dengan bobot 15%, jenis benefit. Berat buah bobot 20%, jenis benefit. Penyakit bobot 15%, jenis cost. Dan banyaknya cabang bobot 25% dengan jenis kriteria benefit. Selanjutnya untuk subkriteria. Di sini subkriteria dari harga bibit yaitu jika harga bibitnya Rp0 sampai Rp35.000, ini nilainya 1 dengan deskripsinya sangat rendah. Subkriteria selanjutnya dari harga bibit yaitu Rp36.000 sampai Rp70.000 dengan nilai 2, Rp71.000 sampai Rp105.000 dengan nilai 3, Rp106.000 sampai Rp140.000 dengan nilai 4, Rp141.000 sampai Rp175.000 dengan nilai 5. Untuk subkriteria dari kriteria masa panen, yang pertama adalah jika masa panennya itu kurang dari 75 hari, maka nilai penentuan bobotnya yaitu 5. Dan jika masa panennya 75 sampai 85 hari, nilainya 3. Dan yang terakhir 86 sampai 95 hari, nilainya 1. Selanjutnya untuk kriteria panjang buah, subkriterianya yaitu jika panjang buahnya kurang dari 12 cm, maka nilainya 1. 13 sampai 15 cm nilai 2. 16 sampai 18 cm nilai 3. 19 sampai 21 nilainya 4. Dan jika lebih dari 22 cm, maka nilainya 5. Selanjutnya untuk kriteria berat buah, subkriterianya adalah yang pertama kurang dari 7 gram nilainya 1, 7,1 sampai 8 gram nilainya 3, 8,1 sampai 9 gram nilainya 5. Selanjutnya untuk kriteria penyakit, subkriterianya untuk penyakit keriting nilai 1, penyakit mati muda nilai 3, dan penyakit busuk buah nilainya 5. Untuk banyak dan kriteria yang terakhir yaitu banyak cabang. Subkriterianya yaitu banyak cabang sedikit nilai 1, jika banyaknya cabang sedang nilai 3, dan jika tinggi nilainya 5. Dan untuk alternatif yang digunakan nantinya ada 8 alternatif di sini. Yang pertama adalah cabai lado, taro, belinda, TM, crispy, tebing, indrapura, dan yang terakhir adalah cabai keling. Selanjutnya adalah penilaian dari alternatif. Yang pertama, di sini ada cabai lado dengan harga bibit 160. Di sini dibentuk ke metrik keputusan. Jadi misal harga bibitnya itu 160, pada subkriterianya berarti dia masuk ke dalam 141.000 sampai 175.000, berarti nilainya 5 dan akan masuk ke metrik keputusan dengan nilai 5. Selanjutnya untuk masa panen dari lado yaitu sekitar 75 sampai 80 hari. Di sini masuk ke 75 sampai 85 hari dengan nilai 3. Masuk ke sini dengan nilai masuk ke metrik keputusan dengan nilai 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan untuk pembentukan metrik keputusannya adalah sebagai berikut untuk keseluruhan. Selanjutnya, jika sudah dibentuk metrik keputusan, maka metrik tersebut dinormalisasikan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut. Yaitu untuk rumus untuk normalisasi metrik itu sama dengan
metrik keputusan atau XIJ ini dibagi dengan akar dari sigma M di mana J sama dengan 1 XIJ kuadrat. Di sini jika diimplementasikan ke rumus Excel ada sebagai berikut. D3 ini adalah barisan kolom ini di sini. Untuk alternatif lado dan harga bibit, penilaian alternatif lado dan harga bibit dibagi dengan akar dari keseluruhan kriteria harga bibit terhadap alternatif dipangkarkan dengan 2. Ini menurut formulasi. Sehingga dihasilkan normalisasi metrik. Dan berikut hasil dari normalisasi metrik dari alternatif 1 sampai 8. Selanjutnya di sini saya deklarasikan ulang untuk kriteria jenis dan bobotnya. Di sini untuk kriteria harga bibit ini jenis kriteria cost, dan untuk bobotnya di sini yang tadi mulanya itu 10%, di sini saya bagi dengan 100 untuk menjadikan ke bilangan desimal. Dan untuk semuanya sama, di sini untuk dibagi 100, dan untuk totalnya dari keseluruhan bobot ini adalah 1. Selanjutnya jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan optimasi YI atau mengoptimalkan atribut. Jadi di sini dilakukan perkalian normalisasi metrik tersebut dengan bobot dari kriteria-kriterianya. Untuk formulasi yang digunakan itu jika dia kriterianya atau optimasinya dia benefit, dia menggunakan rumus ini yaitu sigma G di mana J sama dengan 1 BJ dikalikan dengan metrik ternormalisasi. Jika dia kriterianya cost atau optimasinya dia minimum, maka rumusnya adalah sigma N di mana J sama dengan G plus 1 BJ dikalikan dengan metrik ternormalisasi. Di sini di mana G itu sama dengan G sama dengan nilai yang dimaksimumkan dan N adalah nilai yang diminimumkan, dan sedangkan W ini adalah nilai dari bobot kriteria. Untuk penerapan rumus ini ke dalam Microsoft Excel yaitu sebagai berikut. Ada kondisi di mana untuk jika jenis kriterianya itu benefit, maka dilakukan perkalian antara bobot dengan metrik ternormalisasi. Dan apabila kriterianya itu bukan benefit atau dengan kata lain cost, itu juga sama, dikalikan bobot dengan metrik ternormalisasi. Bedanya adalah di sini dikalikan minus 1 untuk yang atribut minimum atau cost, sehingga hasilnya dapat dilihat sebagai berikut untuk pengoptimalan normalisasi dikalikan dengan bobot. Setelah di proses pengoptimalan atribut yaitu normalisasi dengan dikalikan dengan bobot, maka dihitung optimasi YI max dikurangi dengan min. Jadi semua kriteria yang maksimum ini dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan penjumlahan dari kriteria minimum, sehingga hasil akhir dari optimasi YI maksimum dikurangi minimum. Dan langkah selanjutnya adalah perankingan. Di sini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh metode Mora menunjukkan bahwa bibit lado mendapatkan nilai terbesar yaitu 0,2079 dengan ranking yang pertama, dan untuk alternatif yang kedua yaitu CAPTM dengan ranking 2 dan 3 Indrapura dan seterusnya. Selanjutnya untuk pengimplementasian ke dalam aplikasi berbasis web. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode igniter.
Di sini untuk data kriteria, subkriterianya, saya menggunakan data yang sama dengan di Microsoft Excel. Untuk data kriteria di sini ada harga bibit, masa panen, panjang buah, berat buah, penyakit, banyak cabang. Dan untuk bobot dan sisinya ini juga sama. Selanjutnya, untuk penentuan subkriteria di sini untuk datanya juga sama. Subkriteria 0 sampai 35 dengan nilai 1 sampai 141.000 sampai 175.000 dengan nilai 5. Masa panen juga sama. Panjang buah, berat buah, penyakit, dan banyak cabang. Di sini ada sedikit, sedang, banyak. Banyak cabang di data Excel, sedikit, sedang, banyak. Dengan penilaian 135, di sini juga 135. Selanjutnya untuk penentuan alternatif. Di sini ada 8 alternatif juga. Yang pertama itu ada lado, taro, belinda, TM, crispy, tepung, indrapura, dan keling. Di sini ada lado, taro, belinda, TM, crispy, tepung, indrapura, dan keling. Jadi coba dilihat penilaiannya. Untuk penilaiannya dari alternatif keling, di sini harga bibitnya untuk keling 35.000, berarti masuk ke 0 sampai 35.000. Misalnya masa panen dari keling adalah 90 sampai 95 hari. Di sini masuk ke 86 sampai 90 hari. Begitu juga dengan kriteria selanjutnya. Dan untuk detail dari perhitungannya ada sebagai berikut. Yang pertama, dibuatlah metrik keputusan. Di sini untuk datanya juga sama dengan yang di Excel. Membuat metrik keputusan. Selanjutnya mendeklarasikan bobot dari kriterianya. Setelah itu dilakukan normalisasi metrik terhadap metrik keputusan. Untuk penerapan dan hasilnya ini sama juga dengan di Microsoft Excel. Hasilnya dengan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk langkah yang terakhir adalah pengoptimalan atribut YI, maksimum dikurangi dengan minimum. Di sini dilakukan perkalian metrik ternormalisasi dengan bobot. Untuk hasilnya ini juga sama dengan di Microsoft Excel. Dan di sini adalah hasil dari pengurangan antara optimasi maksimum dan minimum. Untuk hasilnya juga sama dengan yang di sini. Dan yang terakhir adalah perankingan. Dalam perankingan di sini sama dengan yang ada di Excel. Untuk lado adalah dengan mendapatkan hasil yang terbesar dengan ranking pertama, dan TM, misalnya TM, ranking kedua, dan Indrapura dengan ranking ketiga. Jika dicoba untuk memasukkan alternatif baru, di sini saya coba menambahkan bibit cabai rawit. Dilakukan input penilaian untuk cabai rawit. Harga bibit misal itu masa panen, panjang buah,
Dan jika dilihat di perhitungannya, rawit sudah masuk ke metrik keputusan, ternormalisasikan, dan sudah ada di optimasi. Dan di sini rawit mendapatkan hasil ranking yang tertinggi. Untuk dalam penambahan alternatif baru, di sini juga mempengaruhi hasil dari alternatif lainnya, di mana yang tadinya yang menjadi alternatif pertama itu adalah bibit cabai lado, sekarang menjadi rawit, dan di bawahnya ada TM, Indrapura, dan baru lado. Dan untuk program dari aplikasi yang tadi, yang terakhir adalah hasil dari perankingan dikelola di fungsi hasil ini. Di sini yang pertama adalah melakukan penghapusan terhadap semua data hasil, yang dimana nantinya jika ada data yang baru, ini harus dilakukan pembaruan perhitungan lagi. Misalnya di sini untuk mempermudah, saya membuat keterangan di mana variabel X nantinya akan menjadi metrik keputusan, variabel Y adalah menjadi bobot, variabel normalisasi menjadi menampung normalisasi metriknya nanti, dan variabel YW ini adalah perkalian dari normalisasi dengan bobotnya, dan yang terakhir adalah atribut YI adalah optimasi. Selanjutnya di sini diambil data semua alternatif dan kriteria juga diambil semua datanya. Selanjutnya dilakukan perulangan sebanyak data alternatifnya. Jika sudah, dilakukan perulangan sebanyak data kriterianya. Langkah selanjutnya adalah mengambil data dari metrik keputusan. Di sini saya menggunakan model dari perhitungan di sini untuk mengambil nilai dari database. Selanjutnya, jika sudah, mengambil data bobot dengan membagi 100 supaya hasil yang dihasilkan nanti menjadi desimal. Dan selanjutnya adalah menghitung metrik yang ternormalisasi. Di sini atribut variabel R untuk menampung metrik yang ternormalisasi, di mana X ini adalah metrik keputusan, nilai dari metrik keputusan dibagi dengan penyebutnya tadi, yang menggunakan akar dari penjumlahan nilai tiap subkriteria yang dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya melakukan perkalian antara normalisasi dengan bobot. Di sini saya simpan dalam variabel YW, metode normalisasi dikalikan dengan bobotnya. Dan untuk pengoptimasian di sini, jika dia kriterianya cost, maka dikalikan metrik yang ternormalisasi ini dikalikan dengan -1. Tapi jika kriterianya benefit, dia dibiarkan. Misalnya dijumlahkan ke total YI. Setelah kriterianya itu sudah habis, lalu data yang YI ini dimasukkan ke dalam database hasil, kemudian disimpan, yang nantinya akan digunakan untuk membaca data di sini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya dalam melakukan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.